untuk subscribe dan tekan tanda loncengnya ya. Halo adik-adik, selamat datang di channel Easy Course. Pada video kali ini kita akan melanjutkan mengenai gerak rotasi, yaitu energi dan usaha dalam dinamika rotasi. Nah, jika yang pertama ya adik-adik, jika benda berotasi murni artinya dia hanya melakukan gerak rotasi saja, berarti dia hanya memiliki energi kinetik ya, yaitu setengah dikali momen inersia dikali kecepatan sudut dikuadratkan. Nah, apabila benda meluncur, artinya benda meluncur ini dia itu hanya melakukan gerak translasi saja. Oke, sama seperti benda yang seperti biasa ya, yang untuk energi kinetik. Nah, rumusnya sama, yaitu energi kinetik sama dengan setengah dikali F kuadrat. Nah, apabila benda menggelinding, nah arti menggelinding di sini dia itu melakukan gerak rotasi dan juga gerak translasi. Jadi dia melakukan kedua-duanya. Sehingga nanti energi kinetiknya itu adalah total dari ini ya, dari EK1, misalkan ini EK1 dan ini EK2. Atau EK sama dengan setengah dikali MV kuadrat ditambah setengah kali I omega kuadrat. Nah, ini kan ini untuk gerak translasinya, ini untuk gerak rotasinya. Jadi totalnya ya. Oke, nah adik-adik ingat ya tentang hukum kekekalan energi. Nah, sama ya, yaitu EK1 tambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2. EK itu energi kinetik dan EP adalah energi potensial. Nah, ini akan kita gunakan apabila ada perbedaan kecepatan dan ada perbedaan ketinggian ya. Kita bisa mencari karena energi itu tidak akan hilang karena itu tetap ya seperti yang sudah dibahas di kelas 10. Oke, jika ditanyakan adalah kerja atau usaha di sini, itu rumusnya adalah W sama dengan tau dikali theta atau sama dengan setengah I omega 2 kuadrat dikurang setengah dikali I omega 1 kuadrat. Oke, ini jika ditanyakan usaha. Oke adik-adik, untuk memantapkan pengetahuan adik-adik mengenai energi dan usaha dalam dinamika rotasi, mari kita lihat contoh soalnya. Oke, ini contoh soalnya. Bola pejal dengan jari-jari 10 cm bermassa 0,5 kg menggelinding dengan kelajuan linear 6 meter per sekon. Tentukan energi kinetik bola pejal tersebut. Nah, adik-adik di sini ada kata menggelinding ya. Oke, sesuai yang sudah kita bahas barusan. Kalau misalkan dia menggelinding, berarti dia melakukan gerak rotasi dan juga dia melakukan gerak translasi. Sehingga nanti energi kinetik itu sama dengan setengah mv kuadrat ditambah setengah dikali momen inersia dikali kecepatan sudut kuadrat. Oke, mari kita lihat dulu apa yang diketahui pada soal. Ada jari-jari ya, jari-jari 10 cm. R sama dengan 10 cm, kita ubah ke meter jadi 0,1 meter ya. Lalu sama dengan 1/10. Lalu ada masanya katanya 0,5 kg. Oke, atau 5/10 ya, ini untuk memudahkan perhitungan saja nanti. Lalu ada kelajuan linear, ini adalah V ya, sama dengan 6 meter per sekon. Nah, Kak, di soal hanya diketahui ini saja, padahal di sini kita harus memasukkan nilai momen inersia dan kecepatan sudut. Nggak apa-apa ya, kita cari dulu momen inersianya. Nah, untuk bola pejal ya, kembali ke pembahasan momen inersia. Adik-adik lihat di tabelnya bahwa pada bola pejal itu rumusnya adalah 2/5 mr kuadrat ya. Maka sama dengan 2/5 dikali masanya adalah 0,5 atau 5/10 ya, sudah kita ubah tadi. Dikali r kuadrat berarti 1/10 dikali 1/10. Oke, ini bisa dicoret dengan ini, maka sisalah 2/1000. Nah, itu dia momen inersianya. Untuk kecepatan sudut, oke, jangan lupa ya, rumus dari kecepatan sudut pada gerak melingkar itu adalah V dibagi R. Itu sama dengan 6 dibagi R-nya adalah 1/10 ya. Nah, ini kalau dibagi hasilnya adalah 60. Oke, lalu kita masukkan saja, sama dengan setengah dikali masanya adalah 5/10 dikali kelajuan linearnya 6, kita kuadratkan langsung saja ya, jadi 36 ditambah setengah dikali momen inersianya adalah 2/1000
dikali omega kuadrat. Jadi 60 kuadrat itu 3600 ya. Oke, langsung saja adik-adik kita langsung masukkan nilainya setelah dikuadratkan. Lalu mari kita coret. Ini bisa dicoret 2 dengan 36, ini 18. Lalu 10 dengan 18 juga bisa dicoret, ini 9, ini 5. Nah, ini di sini juga bisa dicoret habis ya. Makanya sisanya 9 ditambah ini 2 dengan 2 di sini dicoret. 0 di sini 2 dicoret, ini juga dicoret, maka sisanya adalah 3,6. Sama dengan 12,6 Joule. Nah, itu dia untuk energi kinetiknya. Oke adik-adik, seperti biasa, saya punya cara cepatnya ya. Oke, ada cara cepat untuk mencari energi kinetik untuk kasus yang menggelinding. Nah, ini hanya untuk kasus yang menggelinding saja ya adik-adik. Jangan adik-adik gunakan untuk yang berotasi murni atau hanya yang melakukan gerak translasi. Oke, nah untuk yang menggelinding, nanti untuk mencari energi kinetik total itu sama dengan setengah mv kuadrat dikali 1 ditambah konstanta. Nah, ini dia. Jadi yang dimaksud dengan konstanta di sini itu tergantung pada rumus momen inersianya ya. Seperti biasa kita cari konstantanya itu. Nah, jadi sama dengan setengah dikali masanya adalah 0,5 atau 5/10 dikali V kuadratnya adalah 36 ya. Oke, dikali 1 ditambah. Nah, untuk konstanta tadi kita sudah lihat ya di sini momen inersianya 2/5 mr kuadrat. Nah, ini yang dimaksud dengan konstantanya. Berarti 1 tambah 2/5, 2/5 itu 0,4 ya. Oke, maka sama dengan ini bisa dicoret dengan ini. Oke, ini sisa 2. Lalu ini 2 kali 2 ini 4 ya. Berarti kan kalau kita coret di sini ini sisa 9. Oke. Maka 9 dikali 1,4. Nah, adik-adik kalau adik-adik hitung ini hasilnya adalah 12,6 Joule. Sama ya. Oke, adik-adik boleh gunakan cara cepat ini atau adik-adik bisa gunakan cara ini. Jika apabila soalnya itu esai, adik-adik saya sarankan kerjakan dengan cara yang pertama. Akan tetapi jika soalnya yang berganda, gunakan saja cara cepat ya, karena kita harus butuh waktu yang cepat kalau biasanya mengerjakan soal pilihan berganda. Oke, ini contoh soalnya. Mari kita bahas soal-soal yang berikutnya. Soal yang kedua berasal dari SBMPTN 2014 kode 523. Oke, silinder berongga homogen bermassa M menggelinding. Oke, sama ya, ini menggelinding juga seperti soal yang sebelumnya pada lantai datar dengan laju translasi V. Energi kinetik silinder berongga tersebut sebesar, oke adik-adik, mari kita gunakan cara cepatnya ya. Kan kalau misalkan SBMPTN seperti ini nih, itu kita butuhkan waktu yang cepat ya dalam membahas soal. Oke, jadi kita langsung aja energi kinetik total karena menggelinding juga kasusnya, berarti setengah mv kuadrat dikali 1 tambah konstanta. Nah, adik-adik, silinder berongga homogen ini rumus momen inersianya adalah mr kuadrat. Artinya konstantanya di sini itu adalah bernilai 1 ya. Karena kan di sini artinya 1 kali mr kuadrat, berarti konstantanya sama dengan 1. Maka sama dengan setengah dikali, oke, masanya di sini katanya M besar ya. M besar dikali kecepatan atau lajunya adalah V juga di sini. Kita masukkan aja V kuadrat dikali 1 ditambah konstantanya adalah 1, maka sama dengan setengah dikali mv kuadrat dikali 2. Ini bisa dicoret dengan ini, maka hasilnya adalah mv kuadrat. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Wah, cepat sekali bukan untuk mengerjakan soalnya. Nah, jangan lupa ya adik-adik harus hafalkan rumus-rumus dari momen inersianya ya, karena konstanta di sini sangat penting. Oke, mari kita bahas soal yang berikutnya. Sebuah bola pejal bermassa M dan berjari-jari R menggelinding pada bidang horizontal tanpa slip. Kemudian, bidang horizontal tersebut bersambung dengan dasar bidang miring yang sudutnya theta. Ketika bola mulai naik ke atas bidang miring, kecepatan awalnya adalah V0,
asumsikan gerak bola menaiki bidang miring tanpa slip. Jarak jauh yang ditempuh pada bidang miring adalah, ibarat seperti ini ya ilustrasinya adik-adik. Di awalnya bola tersebut menggelinding ya pada bidang datar seperti ini. Nah, setelah ada bidang horizontal ini tiba-tiba ada bidang miring ya, dan besar sudutnya terhadap horizontal adalah sebesar theta. Oke, jadi katanya ketika bola ini mulai menaiki bidang miring ini, katanya kecepatannya adalah V0. Oke, yang ditanya adalah berapakah jarak jauh yang dapat ditempuh oleh bidang miring. Nah, jarak yang terjauh yang dapat ditempuh bidang miring itu ketika nanti kecepatan akhirnya itu akan sama dengan 0. Jadi VT akhir, kecepatan akhir adalah 0. Nah, jadi berapakah jarak jauh yang akan ditempuhnya? Nah, karena di sini ada perbedaan kecepatan dan perbedaan ketinggian, maka mari kita gunakan hukum kekekalan energi ya. Energi mekanik EM1 sama dengan EM2. Nah, energi mekanik itu kan berarti ada energi potensial ditambah energi kinetik. Oke, ini kita sebut EP1 dan EK1. Lalu di sini untuk EP2 dan EK2. Oke, nah adik-adik jangan lupa ya bahwa rumus EP itu atau energi potensial itu sama dengan massa dikali kecepatan gravitasi dikali ketinggian. Nah, jika pada awalnya bola ini berada di bidang horizontal ya, berarti kita tahu bahwa hanya di sini sama dengan 0. Jadi H1 sama dengan 0. Artinya EP1 itu bernilai 0 karena hanya adalah 0. Ini langsung kita masukkan 0 ditambah. Nah, seperti itu ya adik-adik. Nah, karena bola ini itu menggelinding. Kalau menggelinding berarti ada gerak rotasi dan ada gerak translasi, sehingga energi kinetiknya itu sama dengan setengah mv kuadrat. Jangan lupa tambah juga dengan setengah IR kuadrat. I omega kuadrat ya. Oke, memang kali kecepatan sudut kuadrat salah ya. Oke, sama dengan, nah, lalu nanti dia akan menaiki bidang miring ini, berarti nilai EP di sini sudah memiliki harga H, berarti kita masukkan di sini M kali G dikali H2. Oke, ditambah, nah rumus EK itu kan ini ya, ada kecepatannya. Tadi kita asumsikan bahwa dia akan mencapai jarak yang terjauh ketika nilai kecepatannya bernilai 0. Jadi nilai EK2 ini itu adalah 0 ya, karena kecepatan akhirnya kita asumsikan sama dengan 0. Oke, lalu kita masukkan lagi setengah dikali M dikali, oke ini V0 ya, ini kecepatan awal ya. Kecepatan awal katanya nilainya di sini kita buat sebagai V0, berarti tetap V0 kuadrat ditambah setengah dikali, momen inersia untuk bola pejal itu adalah 2/5 mr kuadrat ya adik-adik. Ini yang harus kita hafalkan itu, berarti kita buat sini 2/5 kali m kali r kuadrat dikali, kecepatan sudut atau omega ini, omega kan sama dengan V per R ya, berarti kalau omega kuadrat yaitu jadi V0 kuadrat per R kuadrat. Sama dengan M kali G kali H2. Nah, berikutnya ada yang bisa dicoret nggak di sini? Adik-adik perhatikan ya, bahwa di ruas kiri dan ruas kanan masing-masing memiliki M. Berarti ini bisa kita coret. Kenapa sih kan dicoret? Nah, karena pada pilihan kita ini nilai M tidak ada. Oh, berarti ini bisa dicoret nih. Ini bisa ada M, ini ada M, ini juga ada M. Nah, kalau misalkan di sini nggak ada M, jangan dicoret ya adik-adik. Karena kan nggak bisa ya. M-nya harus ada di semua, di ruas kiri dan ruas kanan. Oke, berikutnya di sini juga R kuadratnya bisa dicoret dengan yang ini ya. Oke, 2 dengan 2 di sini juga bisa dicoret. Oke, selesai ya. Mari kita masukkan nilai dari V0-nya ya, jadi setengah dikali V0 kuadrat ditambah ini tinggal 1/5 V kuadrat sama dengan G dikali H2. Oke, berikutnya setengah tambah 1/5 itu kan kita buat samakan penyebutnya dulu, yaitu 10, berarti ini 5 tambah 2.
Oke, V0 kuadrat sama dengan G kali H2. Nah, adik-adik untuk mencari jarak, berarti kita fokuskan ke H-nya dulu. Oke, tapi bukan ini jarak terjauhnya. Maka H2 sama dengan, ini kita pindahkan jadi 7/10 V0 kuadrat dibagi G ya. Nah, ini H-nya. Oke adik-adik, saya buat sebelah sini saja. Oke. Misalkan ini H-nya ya. Ini misalkan S ya, jarak yang ditempuh. Ini theta. Nah, sinus theta itu kan sama dengan H per S ya. So, sisi di depan dibagi sisi miring. Nah, kalau kita mau mencari jarak yang tempuh ini, S ini, berarti kan S sama dengan H dibagi sinus theta ya. Oke, maka ini nilai H-nya nih, sudah kita dapatkan. Ini H-nya, berarti langsung aja masukkan ke S sama dengan H per sinus theta. H-nya adalah 7/10 dikali V0 kuadrat. Ini per G-nya bisa dibuat sini aja ya. Per G dibagi sinus theta. Maka ini akan sama dengan 7/10 dikali V0 kuadrat dibagi G sin theta. Nah, itu dia jawabannya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B ya. Nah, ini dia jawabannya. Oke, nah itu dia untuk membahas UM-UGM. Kita akan melanjutkan ke pembahasan yang berikutnya, yaitu mengenai momentum. Yang berikutnya adalah hukum kekekalan momentum sudut. Nah, hukum kekekalan momentum sudut ini berbunyi jika tidak ada resultan momen gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum sudut sistem adalah kekal atau sama besarnya, tetap besarnya ya. Nah, simbolkan dengan L1 sama L2, momentum sudut itu simbolnya adalah L. Oke, nah rumus L sendiri itu adalah momen inersia dikali kecepatan sudut. Jadi kalau misalkan hukum kekekalan momentum sudutnya, I1 kali omega 1 sama dengan I2 dikali omega 2. Dengan I adalah momen inersia dan omega adalah kecepatan sudut. Nah, ini itu ya. Oke, mari kita bahas soal-soalnya. Oke, ini contoh soalnya. Sebuah cakram dengan massa 2 kg dan jari-jari 15 cm berotasi dengan laju 4 radian per sekon. Yang ditanya adalah momentum linear cakram adalah, oke, tanya hanya L saja ya adik-adik. Jadi L sama dengan momen inersia dikali kecepatan sudut. Oke. Nah, cakram ini itu sama dengan silinder pejal ya. Oke, ini sama dengan silinder pejal. Momen inersianya itu nanti berarti sama dengan silinder pejal, yaitu setengah mr kuadrat. Oke, berarti kita masukkan di sini sama dengan setengah dikali masanya, langsung aja ya. Masanya 2 kg dikali, oke ini R kita ubah dulu ke dalam meter, berarti 15 kali 10 pangkat min 2 meter ya. Dikali 15 kali 10 pangkat min 2 meter dikali omega, jangan lupa omega itu sama dengan, oh isi sudah ada ya, laju radian per sekon itu omeganya, atau radian per sekon. Oke, langsung saja, ini 4 sama dengan coret-coret, 15 kali 4 itu 60, berarti ini tinggal 6 kali 10 pangkat min 1. Nah, itu dia ya untuk mengerjakan soal momentum yang ini, contoh soal ini. Oke, berikutnya kita bahas soal dari UMG 2013 kode 261. Sebuah keping cakram Dix memiliki momen inersia L berputar dengan kecepatan sudut mula-mula omega, kemudian dijatuhkan sebuah keping cakram lain tepat di atasnya sehingga berputar bersama. Bila kecepatan sudut bersamanya adalah omega per 3, maka berapakah momen inersia keping cakram Dix kedua? Oke. Jadi ini ceritanya ada 2 keping cakram ya, ada 2 cakram. Nah, katanya cakram yang pertama itu berputar dengan kecepatan sudut mula-mula omega,
dan momen inersianya L. Jadi kita anggap I1-nya sama dengan L, oke. Lalu untuk omega 1-nya sama dengan omega. Lalu katanya dijatuhkan sebuah keping cakram lain tepat di atasnya. Jadi awalnya dia diam ya. Awalnya dia diam. Nah, akhirnya setelah dijatuhkan, mereka nanti akan berputar bersama. Nah, kata berputar bersama di sini artinya dia nanti memiliki kecepatan sudut yang sama. Karena mereka sudah berputar bersamaan. Nggak mungkin dong kecepatan sudutnya berbeda ya. Bila kecepatan sudut bersamanya ini adalah omega per 3, maka berapakah momen inersia keping cakram disk yang kedua? Yang ditanya adalah I2-nya berapa? Nah, itu dia. Oke. Mari kita tuliskan di sini. Oke, jadi ini 2, jangan I1 aja ya. Ini IC1, ini omega C1, ini adalah IC2. Artinya ini cakram 1 dan cakram 2. Nah, jadi ini kita menggunakan hukum kekekalan momentum ya. L1 sama dengan L2. Jadi ini sebelum mereka berputar bersamaan, ini setelah mereka berputar bersamaan. Oke, berarti di sini ada 2 cakram. Berarti kan ini momen inersia cakram pertama dikali kecepatan sudut cakram pertama ditambah momen inersia cakram kedua dikali kecepatan sudut dari cakram kedua itu sama dengan, nah ketika tadi saya katakan ketika setelah dijatuhkan dia akan berputar bersama, jadi kita buat seperti ini ya, momen inersia cakram 1 ditambah momen inersia cakram 2 ini dikali kecepatan sudutnya. Nah, ini kecepatan sudut bersamanya yang besarnya nanti adalah W per 3, langsung kita buat aja W per 3. Nah, sebelum dijatuhkan ya, sebelum dijatuhkan berarti kan si cakram yang kedua ini diam, berarti kecepatan sudutnya awalnya ini yang di sini ya, ini nilainya adalah 0. Jadi ini kita tidak usah kerjakan lagi. So, kita masukkan momen inersia cakram pertama besarnya katanya L dikali kecepatan sudut cakram pertama adalah omega sama dengan sama dengan momen inersia cakram pertama adalah L ditambah, nah ini kita cari nih momen inersia cakram yang kedua C2 ini ya, itu yang ditanyakan, benar di sini, lalu dikali omega per 3. Berikutnya omega per 3 ini kita pindahkan ke ruas kiri ya, bisa jadi seperti ini, L dikali omega dikali 3 per omega ya, kalau dipindahkan kan berarti kita balikan ya, sama dengan L ditambah momen inersia cakram kedua, coret-coret, jadi ini adalah 3L sama dengan L ditambah momen inersia cakram kedua, L-nya kita pindahkan jadi negatif ya, 3L dikurang L sama dengan momen inersia cakram kedua, maka momen inersia cakram yang kedua ini besarnya adalah 2L. Nah, itu dia untuk mengerjakan soal ini, sebenarnya agak lumayan gampang ya adik-adik, tidak ribet. Kita hanya mencari momen inersia cakram yang kedua. Hanya saja kita butuh pemahaman bahwa ketika nanti dia berputar bersama itu berarti dia memiliki arti kecepatan sudutnya itu sama nilainya. Ini kita bisa dibuat dijumlahkan seperti ini. Sebenarnya ini ya, momen inersia cakram 1 kali omega ditambah momen inersia cakram 2 dikali omega juga. Nah, karena ini omega di sini itu sama, jadi kita bisa keluarkan. Nah, sebenarnya seperti itu, oke? Nah, jadi kalau adik-adik mendapatkan soal aslinya ini jawabannya adalah B. Oke, ya. Nah, itu dia untuk soal mengenai dinamika rotasi. Kita sudah bahas dari awal sampai akhir, yaitu mengenai momentum sudutnya. Dan juga soal-soal yang pernah keluar di UMGM atau SBMPTN, UTBK, dan SIMAK UI juga. Oke, itu untuk soal-soalnya adik-adik. Semoga bisa menambah pengetahuan adik-adik. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan juga komentar. Oke, terima kasih.